SMK Kusuman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk jajaran dari SMK Kusuman Negara untuk waktunya dan untuk adik-adik semuanya. Ini adalah waktu yang insya Allah ya, kita bisa manfaatkan, kita bisa maksimalkan untuk diri kita sendiri ya, untuk menambah ilmu dan juga untuk nanti setelah didapatkan ilmunya bisa dibarkan juga begitu ya, rekan-rekannya atau saudara-saudaranya. Baik, safety riding education ya, kita bicara tentang safety riding itu keselamatan berkendara, safety, keselamatan riding berkendara. Nah, di sini ada yang ahli dalam hal tertentu mungkin ya, mungkin ahli dalam hal bermain game. Ada yang ahli bermain game? Ada yang ahli Free Fire? Ada yang ahli PUBG? Ada. Mosok. Ada yang ahli Mobile Legends? Ada. Ada. Ada yang ahli Al-Quran? Masya Allah. Oh benar? Serius? Saya kasih hadiah aja. Saya tak berani tes, tapi saya kasih hadiah aja ya. Karena anjingnya beneran nih. Boleh kasih tepuk tangan, masih apa namanya? Iya, yang mau saya tekankan adalah ilmu itu macam-macam, dengan bermanfaat dan tidak bermanfaat. Mudah-mudahan dengan adik-adik semuanya dan sekarang Kusuman Negara ini makin bertambah ilmu yang bermanfaat. Nah, saya mau sampaikan dulu ya, karena kita bicara tentang safety riding, tentang berkendara sepeda motor. Jadi usia saya itu 42 tahun ya. 42 tahun dan saya mengendarai sepeda motor kira-kira mulai SMP, jadi jauh-jauh dari semuanya di sini. Yang motor yang saya pernah kendarai itu juga gak neko-neko ya. Kalau di sini ada Yamaha V75, itu Yamaha lama. Ya, lalu ada Yamaha Sigma, Yamaha Vega, itu bebek semua. Rio, LC, nah, nggak ada motor yang aneh-aneh sebenarnya. Ya karena memang begitulah kondisi di Indonesia. Itu tempat kita sehari-hari. Ya. Motor yang kita kendarai itu seperti ini, normal-normal saja. Ini touring, datang ke ya kalau touring beberapa kali. Ada yang selamat, ada yang jatuh juga ada. Terus WR 15 dan Teguh dan masih hampir semua motor Yamaha yang dijual di Indonesia. Kalau saya pernah coba. Lalu riding skill training saya itu adalah YMA Onroad. YMA Onroad itu maksudnya aspal. Jadi memang ada trainingnya khusus. Lalu ada juga sepeda kompetisi untuk anak-anak. Kita sebutnya trainingnya dengan kaki, tapi bukan training, lebih ke arah bermain. Dan ATV, ATV yang ini, ATV roda 4 itu ada trainingnya juga. Karena naik ATV sama naik motor biasa itu bedanya 180 derajat. Posisi kaki, posisi tangan semuanya berbeda. Ya. Kayak foto saya waktu berhenti jimbab ya, sama anak saya. Baik. Jadi untuk membuktikan bahwa memang di Yamaha ini adalah perusahaan global, ya, Yamaha Motor Corporation di Jepang, dan di Indonesia kita PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Lalu kita memproduksi sepeda motor dan sepeda motor itu didistribusikan, dijual oleh dealer-dealer Yamaha. Nah, di Yamaha sendiri di Jepang itu memang ada departemen khusus untuk cara berkendaranya. Nah, cara berkendara ini ya diajarkan sama yang bikin. Ya,
sama yang bikin. Nah, yang paham bikin memang mesti tahu gimana cara memakai produk kita ini. Kalau kita mau latihan sama yang bikin. Nah, sekarang saya mau tanya, di sini yang naik motornya autodidak ada? Autodidak itu belajar sendiri, ya, naik sendiri, gas sendiri, jatuh sendiri, ada? Autodidak, berarti tidak ada siapa-siapa yang membantu, tidak ada. Luar biasa, ya, berarti ya tekad untuk belajarnya, walaupun ada yang membantu, dia belajar motor, terus bisa bukti caranya. Kopling atau metik autodidaknya. OBP, ya, OBP masih mending ya kalau autodidak. Kopling itu luar biasa. Ada yang di sini diajarin sama bapaknya, diajarin sama ibunya, sama adiknya, nggak mungkin ya, sama kakaknya, sama temannya. Berarti belajar motor sama temannya. Teman-temannya dia. Temannya kalau naik motor itu jago nggak? Nggak ngajarin itu. Nggak jago banget juga. Iya. Ya makanya kenapa kita perlu sekolah? Kenapa belajar sendiri aja? Beli buku di toko buku belajar sendiri di rumah. Kenapa belajar harus di sekolah? Karena memang harus belajar kita sudah pernah mempelajari, yaitu bapak ibu guru yang ada di sekolah yang tahu kalau belajar yang betul gimana ya. Karena belajar kalau nggak betul ilmunya bisa kebalik, ilmu harusnya benar jadi salah, ilmu yang salah jadi benar. Nah, itu harus pentingnya belajar dengan buku ya. Baik ya, lanjutkan langsung ya. Kalau kita langsung dengan pengantar saja, yang ini adalah kita bisa lihat sama-sama ya dari kalau di sini itu sepeda motor itu grafiknya tinggi sekali, jumlah kendaraan menurut jenisnya berdasarkan perhitungan dari sensus jumlah kendaraan yang di jalan. Ya, yang paling banyak sepeda motor. Ya, terus kalau sudah banyak sepeda motor di jalan, kira-kira ngaturnya susah atau gampang? Susah. Kira-kira kalau satu kelas itu siswanya banyak, ngaturnya susah atau gampang? Susah. Makanya harus disiplin. Ngaturnya susah. Nanti kalian nyalami kalau sudah beranjak begitu. Sekarang saya mau balik. Kalau misalnya satu kelas siswanya satu, gurunya banyak, pemahaman ilmunya susah atau gampang? Susah. Semuanya yang banyak itu harus ada semuanya yang banyak itu susah, jadi sulit. Sulit dipahami, sulit dikendalikan. Ya, contohnya seperti ini. Muncul kasus-kasus keadaan terpaksa, kepepet, ya, tergesa-gesa, ya. Nah, orang over, kayak gitu ya, nggak sempat gitu. Ada yang lebih penting, ya. Masuk sekolah tepat waktu penting nggak? Penting. Tapi kalau misalnya kondisinya seperti ini, penting mana? Kepleset kayak gini, mending telat atau mending kepleset? Ada yang bilang preset ada alasan. Kalau tapi sakit ya, sakit. Ya, nah, memang sepeda motor itu karena banyak susah diatur, ya, akhirnya tingkat kecelakaannya tinggi. Ya, tingkat kecelakaannya tinggi. Nah, terus yang suka kecelakaan itu di usia berapa? Dua kanan. Nah, usia berapa mas? Ya betul. Medali.
Landian ya, itu buat gantungan kunci tuh, biar hilang kalau di leher. Di sini yang usia 20 ada angkat tangan, yang siswa maksud saya, yang siswa usia 20 ada, 20 tahun, belum ada, 19 tahun ada, yang ada 18 tahun ada 18 tahun, ada, berarti paling tua 18 tahun ya di sini, 18 tahun. Berarti masih masuk di paling rawan terkena kecelakaan. Baik, ada yang bisa ceritakan ke saya, bebas ya, yang sudah lagi juga boleh. Ada yang bisa ceritakan ke saya, kenapa kok di usia adik-adik ini rawan kena kecelakaan? Ada yang ngajuk? Silakan yang sudah angkat tangan di tempat. Ayo sudah angkat tangan lagi nggak apa-apa, boleh. Ayo. Siapa yang berani? Ikut. Lumayan. Kenapa di usia itu angka kecelakaannya semakin, yang grafnya semakin tinggi, Pak? Kenapa kok yang rawan kecelakaan ke usia muda? Kenapa ke usia tua gitu? Karena sudah tidur, lupa rambut, karena toiletnya sudah rabun, jadi susah. Apa yang muda? Ya udah pasti sehat-sehat. Seger-seger, suruh lari 10 kali untuk lapangan juga. Napasnya masih bagus. Kenapa? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Ya, kamu itu anak laki-laki lulusan TBSM ya. Alasannya apa? Rasanya karena anaknya betul lagi jadi kalau ada yang narik langsung bisa. Oke, tepuk tangan ya. Kalau masih muda itu Emosinya masih labil, jadinya dipanasi itu langsung bos. Agak wangi saling pada suara akhirnya dan akhirnya apa? Akhirnya panas karena kontrol efekkan jadi ke belakang. Jadi sebetulnya kita tuh sadar, kesalahan kita, kelalaian kita itu kita sadar. Cuman kadang-kadang bisikan, wis rapopo, gaspol, bos, itu tuh kadang suka terus bikin sesuatu yang di luar kendali yang muncul, ya. Praktis itu juga, ya. Liar, praktis liar itu sesuatu di luar kendali. Ya, baik. Ada 3 faktor kecelakaan, ya, 3 faktor kecelakaan. Lingkungan, ya. Lingkungan itu jalanan, banjir, ya. Termasuk apa? Gerobak sapi, ya. Kalau misalnya ibu-ibu langsung pulang, lewat buru-buru, kanan, belok kanan, ya jadi. Tapi nggak cuma ibu-ibu, saya juga pernah lihat bapak-bapak, sama kelakuannya, ya. Nah, ada istilah di Jawa, ya, alon-alon asal lakon, itu harus hati-hati, ya. Itu alon-alon asal lakon kalau diposisikan kita naik motor di jalur lintas provinsi, alon-alon itu menyebabkan bisa jadi kecelakaan, ya, menyebabkan orang lain jadi terganggu, gitu. Misalnya alon-alon nyebrang kok di jalan yang kecepatan tinggi. Ya kalau alon-alon nyebrang itu jalan komplek gitu. Kalau nyebrang terus, gitu. Harus hati-hati juga. Ya. Nah ini ya lingkungan. Lalu kendaraan. Ada di sini yang banyak dikasih baca dik. Jawab dalam hati saja. Ada yang kenalpotnya bro. Nah, banyak. Ada yang kurang sampai 500 cc. Ada yang spionnya dilipat tapi nggak pernah dibuka. Jadi beli, itu sudah dilipat bagus, efektif, bisa dilipat, bisa dibuka, tapi nggak pernah dibuka tuh akhirnya, lipat terus spionnya. Ya.
Kampusnya dimodifikasi, ternyata kelihatan, nah itu ya, banyak tuh. Akhirnya yang lain kan terjadi. Nah, faktor itu ujung-ujungnya apa? Yang beralasan kepepet lah, yang beralasan keren lah, yang beralasan mendapat mereka motorku dewi, bukan motorku, biasa kartu, gitu ya. Kalau di Jawa Barat tuh ada istilah motor aing kumaha aing. Maksudnya motorku yo sekarang aku main apa kayak banet gawe kotak ya apa mau tangkinya atau buri ya apa terserah. Ya, tapi kan kita mesti di jalan kan nggak sendirian. Jalannya bukan jalan milik sendiri. Motornya juga bukan milik sendiri di rumah. Motornya masih dibikin sama ibu mungkin, masih dibikin sama bapaknya mungkin. Kebayang kalau ada ibu-ibu naik fiction, saya kadang suka lihat ya ibu-ibu naik fiction itu di pasar itu sekali dua kali ada. Coba kalau itu ban cacing gitu, terus bodi tengahnya dilangi jadi kelihatan mesinnya kayak gitu. Kan kasihan ya pakai buat belanja. Nah, baik. Dari semua yang tadi sudah saya sampaikan, kalau di kelas ini kita akan mendengarkan itu kita nggak akan dapat esensi safety riding, karena safety riding itu bukan keterampilan berkendara, bukan. Ya kalau keterampilan berkendara itu ada di sirkuitnya lagi. Nanti trainingnya bisa di sirkuit, trainingnya bisa di lapangan golf, ya, atau di luar sirkuit. Saya di tanah atau di bukit-bukit gitu. Safety riding adalah yang adik-adik dengarkan hari ini atau lihat atau sampaikan ya, itu mesti dilogika. Nah ini kebetulan laki-laki di kelas ini semua laki-laki semua. Katanya kalau laki-laki itu lebih kuat logikanya. Jadi mesti dilogika. Logikanya gini, kalau Anda kecelakaan, yang rugi siapa? Iya, diri sendiri yang logikanya kan gitu, logis gitu, dipikir. Terus kalau kita misalnya emosi berlebihan ya, wah, di sini mungkin ini sudah balik ya, mesti sudah ada keliling gitu ya, walaupun kalau misalnya jangan dulu lah ya. Kalau memang sudah mantap betul ya mendingan langsung nikah saja ya Pak ya. Gitu. Nah, kalau belum mantap ya jangan nikah dulu gitu kan, gampang saja. Nah, logika nih ya. Wah, panas tuh lihat yang kemarin disukai, kok ada yang jemput pakai seragam PNS. Wah, bentar lagi nikah kayaknya dia. Lulus sekolah nikah sama pakai seragam PNS. Panas. Ngebut di jalan misalnya, pakai logika nggak? Nggak pakai logika. Jadi kalau dia nikah, kalau perempuan cuma satu, kan logikanya gitu. Itu pakai logika. Kalau dia nikah, kalau perempuan cuma satu, dia setelah nikah punya suami satu. Kita belum nikah masih bisa pilih yang lain. Ini untuk dinikahi, ya, kan buat mainan, jajan bakso, jajan apa, bayang-bayang apa gitu. Nah, jadi mindset nih ya, ini ada di pikiran, logika. Ya, kita bicara tentang logika. Itu adalah safety riding. Jadi kalau misalnya ada teman main, kamu SMP jurusan apa? Coba yang masih jurusan apa? Jurusan apa? PGC itu OTBS, sepeda motor kan? Iya. Berarti punya kenalan bengkel bor apa? Hah? Gak ada? Ada? Gak ada. Tapi pernah ngobrol sama teman yang suka borak motor? Pernah ngobrol nggak tentang borak motor tuh kalau yang bagus dan kenceng kalau buat drag kayak gimana? Pernah? Belum pernah. Tapi borak kan sesinya dinaikkan ya, sesinya dinaikkan. Ya, ada sebagian ya, yang karena susah melogika, faktornya banyak ya, susah
alkoholika itu ya, karena minuman dan sebagainya. Gitu. Akhirnya yang cenderung apa? Emosional. Kayaknya memang lanang, ya. Kamu kalau memang laki-laki, mosok pernah naik motor kecepatan 100 km per jam di depan. Iya. Kan itu hal yang gampang ya. 100 km per jam susah nggak? Karena ada jenengan. Naik motor 80 km per jam susah nggak? Nah, kalau sambil merekam susah. Gampang. Ya, jadi itu namanya provokasi. Provokasi itu tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Mancing emosi, betul. Logis ya? Nah, logis. Provokasi itu mancing emosi. Kalau sudah terpancing emosi, kira-kira yang seneng yang mana? Yang apa? Provokasi. Eh? Yang memprovokasi. Yang nonton. Yang nonton seneng. Kalau wah, mau balapan, tepuk tangan tuh dia, woi, gitu kan? Terjadi lah, ya. Yang seneng yang nonton terus ada yang balapan, ada yang mungkin taruhan, ada yang mungkin banyak hal lain yang akhirnya di luar kendali. Gara-gara satu orang kan terprovokasi, gara-gara satu orang sudah terprovokasi. Kalau kamu memang ahli, bola naikin sendiri, iya. Nah, adik-adik ya, ini kelebihan saya di usia 42 tahun ini adalah saya pernah berusia 18 tahun. Ya. Nah, kelemahan Anda adalah belum pernah merasakan usia 42 tahun. Betul ya? Iya dong. Gimana caranya? Harus melompatin sekian lama waktu ya? Nah, belum ditemukan misi waktu ya. Nah, setelah sekolah dari sini, mungkin ada yang punya rencana itu sekolah lagi atau jadi guru. Ada yang punya rencana jadi mekanik andal. Ada mungkin beberapa sekolah kemarin yang berencana jadi pekerja di kapal pesiar. Pekerja di kapal pesiar uangnya banyak. Ya, karena di kapal pesiar kamu mau jajan apa? Artinya kapal pesiar di sisi kanan, sama kapal pesiar di sisi kiri dan laut. Ada duitnya untuk kapal pesiar. Ada yang pengen jadi barista, mungkin ya. Apa-apa gajinya sedikit, yang penting tiap hari bisa bikin kopi sama bikin konten, gitu katanya. Karena tempat estetik. Ada yang kodarullah jadi pembalap juga ada, gitu. Ada yang sederhana aja, saya mau hidup bahagia, ada ekonomi mau nikah dan fokus ibadah, misalnya gitu. Semuanya itu kan rencana. Rencana itu melibatkan waktu dan usia. Ya, ada di sisi yang sudah tahu maupun sudah bisa memastikan besok rencana saya 100% akan terlaksana. Ada, nggak bisa memastikan. Iya, kalau besok kita masih ada, kalau besok kita sudah dijemput, nggak tahu. Siapa yang bisa ngatur itu? Nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Mungkin lebih sederhananya gitu ya. Hari ini kita bisa menulis pakai tangan kanan, belum tentu besok kita bisa menulis dengan tangan yang sama. Itu lebih sederhana lagi. Mungkin besok tangannya klik misalnya gitu. Akhirnya besok tangan kanannya nggak bisa buat nulis, karena harus di misalnya gitu. Akhirnya kita terus tangan kiri ya. Hal seperti itu dilogika saja, dilogika saja gampang. Tapi memang harus dipikirkan. Karena hal-hal seperti ini kalau tidak dipikirkan, pikir sendiri nanti jadi salah kaprah. Tak mau aku wani ngomong. Kalau zaman sekarang itu kalau gak wani gak kebagian katanya gitu. Iya. Kalau gak wani gak kebagian. Berapa banyak orang yang wani kebagian? Tanya. Apakah semua orang yang berani itu kebagian? Enggak. Ada nggak orang yang nggak berani dan kebagian? Ada juga.
Ini bukan masalah berani atau enggak, ya. Kadang-kadang berani jadi berlebihan. Baik, kita masuk ke hal teknis ini. Yang ini teknis saja. Intinya, ya teknis ini ya sama kayak pelajaran pada umumnya. Ya, ada yang pernah lihat konten orang naik motor di telepon terus motornya langsung berhenti? Pernah? Ya, bisa nggak kalau naik motor terus langsung berhenti dalam hitungan 0 detik? Nggak bisa. Ya, makanya banyak kecelakaan itu korbannya selalu bilang, kenapa kok kecelakaan? Soalnya mendadak, soalnya kejadiannya tiba-tiba. Nah, kenapa mendadak? Kenapa tiba-tiba? Karena tidak konsen saja sudah. Kalau konsentrasi akan mendadak tiba-tiba. Ya, karena tidak ada kejadian yang langsung tidak ada awalnya apa-apanya itu. Nah, ada pasti ada kejadian itu dulu di awalnya. Ya, kalau kurang konsentrasi. Misalnya ada nggak yang pernah tahu kejadian motor keserempet mobil karena mobilnya belok? Ada ya? Itu. Nah, kira-kira apa? Motornya? Oke, maaf. Saya awal itu punya pertanyaan. Di sini ada yang pernah nyetir mobil? Belum ya? Tapi kalau motor sudah ya semuanya ya. Sudah semuanya. Ya, baik. Jadi di mobil itu ada yang namanya blind spot. Ya, blind spot itu ada yang warna merah. Motor juga ada. Ya, motor kalau di belakang juga nggak kelihatan. Ya, kalau di mobil itu yang warna merah ini. Ya, warna merah, warna biru. Ya, terus. Jadi ada posisi-posisi di mana si pengendara yang nyetir mobil atau kendaraan tadi itu tidak melihat posisi Anda yang naik motor. Tidak kelihatan. Tahu-tahu nggak gejel. Kayak nggak kelihatan soalnya. Ya. Nggak gejel apa ya? Mungkin kena polisi tidur. Ya. Nah, ini yang harus diantisipasi. Terus tanjakan sananya nggak kelihatan, ya kayak film balapan itu ya, tanjak itu naik gitu. Yang sini nggak kelihatan tuh dari arah berlawanan. Kalau di situ berarti sarangan. Kita ke sarangan itu, ya tikungan seperti ini dari bawah, maksudnya dari bawah pelan-pelan. Wah, jangan dari bawah pakai gas lah, gas gitu sambil nikung kayak Valentino Rossi gitu, motornya 15 atau nikungnya sejak isin touring nanti sama temennya bertiga. Isin itu logis ya, isin ada yang logis ada yang enggak ya, tapi kalau cuma gara-gara pengen belok cornering itu nggak logis. Tapi kalau kita nggak pakai celana isin, nah itu logis tuh. Ya, logis benar. Ya, memang harus malu. Kalau nggak pakai celana nggak malu berarti konslet kepalanya. Nah, ini blind spot. Terus selain blind spot, kita juga disarankan untuk mudah terlihat dengan cara pakai pakaian yang ada spotlightnya. Hujan, malam, ya. Itu kenapa kalau jaket tadi itu ada pantulan spotlight, apa namanya? Face rompi polisi, rompi LLAJ, ya, karena beliau-beliau itu kalau jalan tempat kerjanya di mana? Di tengah jalan, makanya pakai reflektor itu, ya. Nah nanti adik-adik kalau misalnya ada yang nanti bekerja di lokasi-lokasi rawan, itu memang ada syarat safety, jadi wajib. Kalau enggak bisa ke ST, ya, kalau enggak bisa ke ST. Safety shoes, sepatu wajib, safety jaket wajib, safety helm wajib, safety itu ada. Gitu. Kalau enggak bisa PHK juga bisa. Karena dianggap membahayakan jiwa. Karena ketika membahayakan jiwa, perusahaan akan dirugikan. Kalau Anda nanti terdaftar di satu perusahaan industri besar begitu ya, satu orang kenapa itu perusahaan harus mengeluarkan biayanya untuk pengobatan, untuk mengobati
untuk menggantikan pekerjaan yang menggantikan posisinya dia. Belum kan, kalau mereka tidak harus ada satu orang untuk keluarga. Makanya karena perhatikan, makanya ada namanya sumber daya manusia, ada ilmunya lagi. Jadi nggak bisa main-main kalau kita mempekerjakan manusia. Dan juga di jalan, ya. Posisi berkendara, ya posisi berkendara ini detailnya lebih baik nanti untuk praktek, ya. Untuk praktek. Jadi motor itu enggak, oh yang penting saya bisa duduk, bisa ngegas, bisa jalan, alhamdulillah. Nah, seperti itu ya, motor supaya ya caranya. Oh kok saya kok kalau belok susah, berarti posisi ridingnya ya nggak pas. Oh saya kok kalau belok nggak bisa seimbang, berarti posisi ridingnya yang tidak pas. Hambatan jalan, ya hambatan jalan itu cara melewatinya yang enak kayak gimana gitu. Ada yang buru-buru kok langsung diajar, kejar polisi tidur misalnya, atau dia lewat tempat yang ada polisi tidurnya, nggak apa-apa. Tapi cara melewati bumpy ya, perjalanan yang bergelombang, nah itu ada tekniknya juga, ya. Dan sepeda motor juga ada fitur-fiturnya, ya. Kalau di sini ada fitur-fiturnya, ada ABS, rem, ya, ada ngepot, ada ECU, kalau melewati apa namanya, TCS, kalau melewati jalanan yang berpasir atau lumpur, biar traksi ban depan termasuk traksi ban belakang dan tabrakan kayak gitu, jadi motornya bisa lebih seimbang. Teknologinya banyak, ya, teknologinya banyak. Di sepeda motor sekarang itu banyak sekali teknologi keamanan yang mendukung begitu. Lalu kalau hujan ada ABS, kalau rem mendadak di kondisi licin biar jalan remnya tidak terlalu jauh begitu. TCS tadi ya, akhirnya putaran ban juga terkontrol, depan belakang bisa lebih stabil begitu kendaraannya. Banyak sekali, tapi semua fitur-fitur di kendaraan itu tidak ada fungsinya kalau nggak diimbangi dengan fitur utama. Apa fitur utama? Kalau belok bisa tahu yang di belakang, Pak. Oh, ada untuk kasih tahu orang lain kalau kita mau arah kemana ya, biar nggak salah paham ya. Iya betul. Belum tepat, ya. Belum tepat, tapi sudah dapat janjian rumahnya. Ayo, ini kesempatan langka loh ya. Yang betul. Loh, dapat kaos hebat loh. Harus masih. Ayo. Ayo, Jadi masuk depan, angkat. namanya siapa? Nah, itu, orang laki itu kan betul itu. Saya Muji dari BSNI Jawabannya Pak. pemikiran. Kenapa pemikiran? Kenapa? Karena Jangan ragu-ragu ya, yakin, konsentrasi. Karena Pak, Pemikiran mengurangi kecelakaan nggak dulu lah. Belum tepat. Ya, tapi sudah dapat 12 ya, lumayan. Yang naik motor itu mabuk misalnya gitu. Iya kan? Betul kan? Nah, itu kan alasannya aja tadi yang keluar. Ini semua nggak jadi keselamatan fitur-fitur ini kalau yang naik motor tuh mendahulukan emosi. Wah, aku emosi, pembalap aja, pembalap MotoGP kalau emosi nggak boleh balapan. Nggak jadi balapannya, nggak jadi. Nabrak sih berantakan. Intinya pusing, motornya rusak, berbalik lagi. Ya, yang mungkin patah tulang harus masuk sampai berapa bulan. Gitu. Jadi fitur yang paling penting itu di sini, di dalam kepala manusia. Siapa yang
bisa digantikan. Ada mau pakai sepeda motor belum diservis sama sepeda motor yang sudah diservis 10 kali, kalau pikirannya rusak aja motor itu. Gitu. Saya kira begitu. Ya, masih ada kaosnya. Nah, yang penting konsentrasi. Gitu. Ini udah berproses, beruntung sekali awal-awal ya. Oke, fokus dan konsentrasi. Jadi ini kuncinya. Jadi kalau Anda misalnya sekarang tidak fokus minta boncengan sekarang. Tidak apa-apa, minta tolong. Kalau maaf, saya ceritakan ya, kalau di negara-negara yang melegalkan alkohol, itu contohnya seperti di Korea Selatan, gitu ya, atau di Amerika, gitu ya. Itu polisi itu nilangnya bukan nilang yang nggak pakai helm, nilangnya mabuk, nilang. Sekarang nilangnya nggak pakai helm masih enak, dia bisa diajak ngomong. Gimana caranya nilang orang mabuk? Turun jalan lurus saja nggak bisa, dia cuma dites napasnya, dites udara sama mabuk. Nah kalau di Korea Selatan itu banyak orang tidur di sana pakai rasa. Jadi kalau pagi-pagi itu ya, kalau pagi-pagi kita alhamdulillah kalau di sini kita berangkat pagi udara segar, ya, tapi pulang udara soal burung. Kalau di Korea Selatan ada kejadian kalau pagi-pagi jalan orang tiduran di jalan. Kenapa mereka tidur di jalan? Bukan karena habis minum. Karena ada dan budayanya, karena tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengontrol, ada yang mengendalikan. Pulang kerja, APDW, gitu ya, Pak, sudah kerja buat apa? Buat senang. Kerja buat senang. Dimajukan. Yang senangnya apa? Minum sama mabuk. Harus apa? Minum di jalan. Mana versi senangnya? Versi senangnya ada di mana? Kalau dia pulang kerja, pulang sampai rumah, bisa pelihara burung, bisa pergi taman, bisa pergi mandi, bisa pergi rekreasi sama anak istrinya. Lalu pulang kerja tidur di jalan. Nah, kenapa? Kepikiran. Kesimpulannya gini aja. Kita akan menjadi seorang yang mempunyai kapasitas tinggi, itu yang paling utama adalah kita bisa mengendalikan diri kita. Dengan kita bisa mengendalikan diri kita dimanapun, insya Allah keselamatan itu akan berpihak kepada kita. Ada orang balapan karuan, kita berpikir logis. Wah, aku kecil sekolah, belum kasih aku lulus. Aku ikut tak terus sekolah, gak situ sekolah. Kontrolnya ngajak dolanan budi. Wah, aku sesok bisa sekolah. Tak terus nggak sesok kok gak situ ulang dan seterusnya. Jadi intinya kita harus punya pengendalian diri, berpikir logis. Apa yang baik untuk diri kita, apa yang tidak baik untuk diri kita. Itu closing dari saya. Setelah ini kalian akan diajak keluar untuk praktek bagaimana mengendarai sepeda motor yang sesuai standar tadi. Nanti kalian diajari oleh tutor dari lapangan. Nanti yang belakang yang kelihatan. Ya.
Pak.